Bagaimana melakukan koreksi kepada rekan kerja atau tim kita dengan keren, tanpa kita dicap jadi orang yang sok tahu dan merendahkan? Bila kita di posisi ketika sedang dikoreksi oleh orang yang sok tahu, pasti tidak enak. Apalagi dengan suara yang keras dan lantang. Ada pakai emosi pula. Terlebih, orang yang mengkoreksi adalah rekan kerja. Rasanya pasti tidak enak. Kita akan terasa rendah. Pernah juga saya melihat seorang rekan kerja yang menangis karena persoalan yang sepele. Tetapi supervisornya terlihat begitu sombong dan merendahkan. Tampak si wanita jadi begitu kesal dan tersinggung. Memang bagi atasan atau rekan kerja tadi yang melakukan koreksi, terlihat dia ingin didengar seperti seorang ahli dan lebih hebat, agar yang lain dan atasannya melihat dan mendengarnya. Terus terang, bagi saya sih orang-orang seperti ini seperti orang yang hanya cari perhatian saja. Istilahnya bukan seorang team player. Memang ada kalanya mungkin orang yang mengkoreksi itu mungkin terlihat sedang emosi atau banyak orang bilang sedang bad mood. Mungkin alasan bad mood bisa saja karena memang si penerima koreksi melakukan tindakan yang salah terus-menerus. Seperti orang baru yang sedang beradaptasi dengan pekerjaannya. Pengawas lapangan Anda tidak memiliki pemahaman yang benar tentang proses SOP perusahaan dan lain sebagainya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan? Tetapi, pada saat yang sama kita melakukan koreksi, tetapi tidak terlihat sombong dan merendahkan. Berikut ini beberapa tips dari Kat Bogert, seorang penulis lepas yang berkaitan dengan karier dan produktivitas, melalui tulisannya di dalam sebuah artikel yang ia tulis. Antara lain, yang pertama adalah bermula dari sesuatu yang positif dan bertujuan untuk memperbaiki tanpa menyinggung perasaan. Manusia, terlebih kita, semuanya pasti punya perasaan. Tidaklah mudah bagi kita untuk diingatkan bahwa kita telah melakukan kesalahan. Kan kita tidak ingin melihat seorang marah atau terluka, membuat seorang wanita menangis karena pendekatan kita yang terlalu blak-blakan. Jadi sebelum melompat untuk langsung melakukan koreksi dengan berkata, "Hey, ini benar-benar salah." Penting untuk meredam mungkin menjadi, "Hey bro, dari hasil pekerjaanmu sudah oke, tetapi ada beberapa hal yang harus kita koreksi dan perbaiki sama-sama." Tips yang kedua yaitu hindari dari seakan-akan kita terdengar berwibawa. Tentu saja Anda mungkin hebat dalam bidang pekerjaan yang Anda geluti saat ini, tapi jangan seakan-akan menganggap diri kita seperti dewa yang maha tahu, yang punya pengetahuan unggul dari semua orang di kantor. Menjadi terlalu berwibawa, konfrontatif, dan berpikiran tertutup saat melakukan koreksi hanya akan membuat Anda terlihat sok dan merendahkan. Kita bisa mengambil masalah tersebut dan bukalah untuk berdiskusi. Coba dengan kata-kata ini. "Saya sedang melihat halaman 10 dari proposal ini dan ada yang kurang cocok untuk saya. Bisakah kita melihatnya kembali sekilas pada bagian ini secara bersama-sama?" Tips yang ketiga yaitu gunakan pertanyaan di saat yang tepat. Perhatikan bagaimana contoh di atas menggunakan pertanyaan. Ini membantu menurunkan koreksi ke beberapa tingkat dari yang tampaknya suka memerintah menjadi ramah dalam membantu. Memasukkan pertanyaan saat melakukan koreksi sangat bermanfaat. Mengucapkan sesuatu sebagai pertanyaan dan bukan penyataan ya, memperjelas bahwa niat kita adalah untuk memfasilitasi percakapan yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil akhir. Contohnya adalah ketika kita ingin melakukan koreksi dengan bertanya di saat yang tepat seperti ini. Contohnya, "Saya melihat di sini bahwa rencana Anda untuk melakukan penambahan mesin, sementara nanti di saat penjualan lesu, mesin-mesin tersebut tidak bisa berfungsi secara optimal. Menurut Anda, bagaimana agar mesin-mesin yang sudah ada bisa berjalan optimal
tanpa membeli mesin-mesin yang baru. Tips yang keempat yaitu memberikan bukti. Bukti akan berguna untuk menunjukkan bahwa kita bisa memberikan alasan logis di balik koreksi kita. Hal ini akan membantu meyakinkan si penerima koreksi untuk menerima alasan yang diperkuat dengan bukti. Tetapi, sekali lagi disampaikan dengan perasaan positif yang terkait dengan tips yang pertama tadi. Tips yang kelima yaitu tawarkanlah bantuan. Rekan kerja atau juga atasan yang baik hati dan yang bisa mensupport, yang menawarkan bantuan di saat krisis atau kesusahan. Ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa koreksi kita bukan bermaksud untuk menghina atau merendahkan. Sekaligus bagi kita dapat memastikan bahwa semuanya sudah benar-benar untuk kedua kalinya. Cobalah kata-kata seperti ini. Terima kasih banyak telah terbuka atas masukan atau koreksi saya. Janganlah sungkan untuk meminta bantuan kembali bila kamu mengalami kesulitan. Saya dengan senang hati dapat membantu. Tips yang keenam atau yang terakhir yaitu pergunakanlah nada yang lembut dan membantu pada saat melakukan koreksi. Hal ini tidak perlu dikatakan lagi. Nada bicara membuat salah satu yang dapat menghancurkan perbedaan antara sesuatu yang konstruktif dan merendahkan. Hindarilah kalimat yang pendek dan tajam, serta menghindari penggunaan bahasa tubuh yang defensif. Contohnya seperti menyilangkan tangan pada waktu mendengarkan seseorang berbicara. Pertahankan sikap optimis secara keseluruhan. Lagi pula, bahasa isyarat fisik seringkali bisa mengatakan lebih banyak dari kata-kata yang keluar dari mulut kita. Mungkin bagi kita ada sebuah keraguan bahwa kita seperti berjalan di antara kertas tipis, antara produktif dan menggurui. Dan untuk mencapai keseimbangan dalam melakukan koreksi tidaklah selalu mudah. Gunakan tips-tips tadi sebagai strategi dan Anda pasti bisa menyampaikan maksud Anda dengan cara yang membantu dan ramah, tanpa perlu ada yang merasa direndahkan. Bagi teman-teman yang masih mau menambahkan tips-tips lainnya, ayo kita berdiskusi di dalam kolom komentar. Terima kasih dan sukses selalu untuk kita semua. Si Cerdik TV, Unstoppable You!